Perkenalkan, nama saya Cika Olive Triwindi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan yang ada di UTS saya yang kemarin tentang saya dan agama saya. Pertanyaan pertama, apa sih makna agama dalam kehidupan saya? Agama bagi saya itu adalah pedoman hidup yang membuat saya memandang kehidupan saya yang menjadi lebih baik. Agama bukan hanya sistem kepercayaan, melainkan juga sumber nilai, pedoman dalam perilaku. Agama juga menuntun banyak hal yang lebih baik dan membuat saya berpikir kapan saya akan menata hati dan bagaimana saya menjalaninya dengan baik. Pertanyaan kedua yaitu apa yang saya ketahui tentang agama saya. Saya sebagai memeluk agama Islam, saya memahami bahwa Islam adalah agama yang membawa ajaran tentang pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya. Islam bukan hanya mengatur manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antara sesama. Islam mencakup aspek ibadah, praktik, dan pandangan pada dunia yang menghubungkan manusia dengan hal-hal spiritual dan supernatural. Islam juga mengajarkan untuk pentingnya berniat sebelum melakukan dalam setiap perbuatan yang akan kita perbuat. Nilai utama seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa syukur, dan disiplin menjadi landasan perilaku seseorang dalam Islam. Banyak loh dalam Al-Quran untuk manusia berpikir dengan nalar. Islam bukanlah agama untuk membatasi bebas pikiran. Islam bukanlah agama yang membatasi manusia untuk mempunyai kebebasan berpikir, tetapi menuntut agar nalar dibuat untuk kebaikan. Pertanyaan ketiga, apa yang sudah, sedang, dan yang sedang saya lakukan untuk agama Islam? Saya sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban dasar saya sebagai seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu, puasa, berbuat baik, menjaga sikap, dan juga menjaga lisan. Saya juga berusaha mempelajari agama saya dalam mendengarkan kajian-kajian online, terus membaca Al-Quran, dan juga mempraktikkan nilai dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya sedang belajar untuk ikhlas dalam setiap perbuatan manusia, lebih banyak sabar menghadapi cobaan, menghindari konflik yang tidak perlu. Sementara itu, apa yang sudah saya lakukan untuk agama saya yaitu belajar untuk terus meningkatkan kualitas saya sebagai seorang muslim. Dan juga saya ingin mempelajari banyak agama yang ada di kehidupan saya, mempraktikkan nilai agama dalam kehidupan saya. Pertanyaan keempat yaitu, apakah Anda penganut agama yang taat dan jelaskan yang baik dengan sejumlah argumentasi yang masuk akal? Menilai diri sendiri sebagai penganut agama yang taat bukanlah hal yang mudah, karena ketaatan bukan hanya nilai dari ibadah, tetapi kebersihan hati, keikhlasan, konsistensi, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tertinggi adalah syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan syariat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah maupun hadis. Argumentasinya, saya berusaha menjalankan ibadah, berusaha menjalankan perintah agama dengan baik, dengan hati yang legowo. Saya berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ketaatan dalam Islam tidak harus diukur dari ibadah, tetapi juga diukur oleh akhlak. Dan juga saya memperbaiki kesalahan yang ada di diri saya dan menjaga agar tidak melakukan itu lagi. Saya juga mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Nilai-nilai merupakan bagian penting dari agama. Pertanyaan kelima, yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang konsep kerja keras?
sederhana, demokratis, toleransi, peduli, dan adil dalam agama saya, dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, konsep bersyukur bagi saya menyadari segala nikmat yang diterima dari saya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dilakukan melalui hati, lisan, dan juga perbuatan. Melalui hati saya berusaha merasakan ketenangan dan menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah. Dengan lisan saya mengucapkan alhamdulillah itu adalah atas nikmat kecil maupun besar. Dengan perbuatan saya memanfaatkan nikmat yang ada untuk kebaikan. Secara bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab asyukur, yang berarti berterima kasih atau menghargai. Dalam konteks Islam, syukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pastinya tidak mengeluh secara berlebihan, dan yang kedua tidak menggunakan rezeki secara baik dan bijak. Yang ketiga itu ada memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif seperti beribadah. Yang keempat itu menolong sesama sesuai dengan kemampuan yang ada di diri kita. Yang kelima itu mengucapkan rasa syukur secara konsisten atas setiap keadaan yang kita terima. Selanjutnya jujur itu berarti kesesuaian antara perkataan dan juga perbuatan kita, serta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kejujuran adalah salah satu tanda keimanan dan mendatang ketenangan serta kemuliaan dari Rasulullah SAW. Implementasinya, saya berusaha jujur dalam berbicara dengan sesama, termasuk jika saya melakukan kesalahan, saya akan mengakui semua kesalahan yang saya perbuat. Yang kedua, itu jujur dalam belajar, yaitu tidak mencontek. Yang ketiga, itu jujur dalam bersikap, tidak berpura-pura baik di belakang. Dan yang ketiga, itu jujur dalam bersikap, tidak mengomongi orang di belakang dan berpura-pura baik, dan juga berkata apa adanya, tidak berbohong, dan mengakui semua kesalahan yang telah kita perbuat. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban yang menanggung konsekuensi yang atas kita perbuat atau kita tindak yang diambil oleh diri kita sendiri. Setiap manusia pasti memikul tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat, maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab juga adalah ciri orang manusia yang beradab loh. Manusia bertanggung jawab itu karena menyadari akibat baik dan buruknya perbuatannya. Ia menyadari bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanan. Apabila telah lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga komitmen, dan tidak mengingkari janji. Yang ketiga itu ada mengontrol perilaku dan tidak merugikan orang lain. Yang terakhir itu ada disiplin. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan, tata tertib, serta standar yang berlaku, yang mencerminkan komitmen dan ketaatan kepada perintah agama. Dan implementasi yang terakhir itu mengatur jadwal harian. Itu juga termasuk loh disiplin. Itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Melalui agama Islam, saya memiliki tempat bergantung ketika menghadapi kesulitan dan juga menghadapi sebuah rasa yang ingin saya syukuri. Agama sangat berpengaruh dalam hidup saya. Saya mengalami fase-fase di mana naik turunnya sifatnya seseorang. Ada kalanya saya juga malas beribadah, dan ada kalanya saya rajin untuk beribadah. Ketika saya mengalami kegagalan atau kehilangan dalam hidup saya, agama juga memberikan saya sudut pandang untuk tidak selalu semua itu agama memberi saya sudut pandang baru agar tidak selalu berpikir karena tidak semua keinginan. Tanpa agama, mungkin manusia akan mudah terombang-ambing oleh hawa nafsu dan dorongan pribadi. Dengan agama, saya merasa memiliki standar nilai yang jelas tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kedua, agama itu banyak membuat kita
membuat karakter, nilai seperti kesabaran, kejujuran, rasa bersyukur, tanggung jawab, dan terakhir, rendah hati. Ketiga, agama memberi arah dan harapan yang ada di kehidupan kita. Dalam hidup, tidak semua hal itu berjalan dengan sempurna, tetapi pasti ada masa sulit, penolakan, kegagalan, dan kehilangan di kehidupan kita.